Di bawah Panji JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan Media Siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah Jaringan Media Siber Indonesia. Selamat siang, selamat bergabung dengan sesi kedua dialog dalam rangkaian seri webinar HUT Jaringan Media Indonesia atau JMSI yang pertama Senin 8 Februari 2021. Pada sesi kedua kali ini, saya Amelia Fitriani akan membawakan acara bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa, the one and only, siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Selamat siang Pak Anies, apa kabarnya? Wah, luar biasa Pak Anies. Terima kasih ya sudah bergabung dalam sesi diskusi siang hari ini dalam rangkaian HUT Jaringan Media Siber Indonesia yang pertama. Kalau kita bicara soal Pak Anies nih, pastinya Pak Anies punya 1001 cerita yang bisa kita gali dan bisa kita eksplor begitu ya. Tapi untuk sesi kali ini khusus kita akan spesifik membahas mengenai tema utama kita, yaitu satu barisan melawan COVID-19. Nah, kita tentunya ingin tahu dong perkembangan terkini mengenai penanganan pandemi COVID-19 khususnya di DKI Jakarta, juga sekarang juga tengah kampanye vaksinasi begitu ya, dan juga apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga kita sebagai insan media dengan teman-teman pers, apa yang bisa dilakukan untuk bersinergi satu barisan menanggulangi pandemi COVID-19. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi pada siang hari ini saya juga masih mau mengundang nih teman-teman yang bergabung di aplikasi Zoom. Jika ada yang mau bertanya, nanti saya akan berikan beberapa kesempatan setelah Pak Gubernur berbicara begitu ya, untuk bisa mungkin bertanya langsung. Saya berikan beberapa kali kesempatan. Jadi silahkan cantumkan nama ataupun pertanyaannya di kolom komentar di aplikasi Zoom teman-teman. Nanti akan saya persilakan atau saya sebutkan pertanyaannya. Baik, saya mau langsung ke Pak Gubernur nih, Pak Gubernur Anies. Sekarang kan sudah 2021, udah masuk bulan Februari nih. Sedangkan pandemi COVID-19 masih jadi ancaman nyata di Indonesia, juga di ibu kota. Nah, apa kabar sih Pak Anies penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta itu sendiri Pak Anies? Boleh di-share mungkin? Silakan Pak Anies. Boleh. Terima kasih. Bentar. Pak Anies, izin nggak ada suaranya ya? Mungkin masih mute barangkali ya? Ya, pertama saya ingin sampaikan salam dulu. Terima kasih Mas Teguh Santoso, Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia, juga Sekjennya Mas Mahmud Marhaba, serta teman-teman semua, termasuk Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Dewan Kehormatan, Bang Ilham Bintang, saya lihat hadir di sini. Hadirin semuanya. Jadi menyangkut dengan pandemi COVID, saya rasa kita semua itu dalam posisi memantau dekat, apalagi teman-teman media. Jadi kalau bicara tentang update ya, saya ingin berikan update beberapa saja. Nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang mungkin menurut teman-teman juga penting untuk dibahas sama-sama. Jadi pertama adalah tentang situasinya.
Saya beri ilustrasi. Di Jakarta saat ini kasus aktif adalah 23.000. Kenapa saya sebut penting untuk kita lihat kasus aktif? Karena kasus aktif ini kaitannya dengan bagaimana kita menyiapkan tempat untuk isolasi. Angkanya sekarang cuma tambah 69, jadi kira-kira masih sama, 23.800. Lalu fatality rate di Jakarta itu 1,6%, kesembuhan 89,8%. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah bagaimana pergerakan kasus aktif di Jakarta. Ini adalah situasi kita. Kalau perhatikan di sini, teman-teman bisa lihat. Oke. Titik-titik merah itu yang ada yang ada panahnya itu adalah libur panjang. Jadi kita belajar dari kejadian di bulan Agustus ketika ada libur panjang seputar peringatan 17-an. Waktu itu ada long weekend. 2 pekan sesudahnya terjadi lonjakan yang luar biasa. Antara 30 Agustus sampai 12 Maret itu angka kasus COVID di Jakarta itu melonjak sangat tinggi. Ini bisa dilihat di situ lonjakannya. Lalu kita menarik rem darurat waktu itu. Emergency brake kita lakukan. Apa yang terjadi? Lalu kurvanya langsung mulai melandai. Tapi melandai itu tidak bisa otomatis. Jadi kalau kita mengambil sebuah kebijakan hari ini, maka jangan harap hasilnya muncul dalam seminggu. Potensi kemunculan itu 2 minggu dan sesudahnya. Karena data hari ini adalah peristiwa penularan minggu sampai 2 minggu yang lalu. Jadi ketika kita berbicara sebuah kebijakan dalam penanganan COVID, maka perlu waktu untuk melihat dampaknya. Ini berbeda dengan sekarang sedang musim hujan. Kalau musim hujan itu, kita nutup pintu air, pada saat ditutup pintu air, saat itu juga berhenti alirannya. Saat diubah aliran air itu ke kanal yang lain, ya saat itu juga langsung nampak perubahannya. Kalau pandemi, perlu waktu 2 mingguan untuk sebuah kebijakan terlihat dampaknya. Nah, kita sudah menjalani ini lebih dari 9 bulan, karena itu kita sudah punya pengalaman untuk membaca pola. Nah, ini adalah contoh di Jakarta ketika kita sudah mulai melakukan pembatasan, apa yang terjadi? Turun. Ini kalau Anda perhatikan di bulan November nih angkanya turun, tapi lalu ada libur lagi di akhir Oktober, awal November, dan 2 minggu kemudian angkanya naik. Dan ketika angkanya naik, ditambah libur akhir tahun, lompatnya cukup tinggi. Jadi untuk Jakarta, kita pernah menyaksikan gelombang pertama turun. Lalu gelombang kedua muncul dengan angka yang lebih tinggi daripada gelombang pertama. Ini bedanya di Jakarta dan Indonesia. Kalau di Jakarta terlihat sekali efek pengetatan pada jumlah kasus. Karena begitu ada pengetatan, langsung ada pelandaian, sesudah itu angkanya menurun. Tapi begitu ada libur, maka terjadilah lonjakan. Apa yang terjadi pada soal libur ini? Jadi yang menarik di sini sebenarnya bukan liburnya, tapi bepergian bersama. Ketika libur, maka warga Jakarta banyak yang meninggalkan kota, keluarga pergi liburan. Dan liburan naik mobil. Artinya bisa satu mobil 5 orang atau lebih.
Nah, bila salah satu saja terpapar, maka semobil berpotensi terpapar karena mereka dalam ruang tertutup selama 6 jam, 7 jam, bahkan lebih, dan berinteraksi intensif selama beberapa hari dalam ruang tertutup. Jadi bayangkan bila ada 400.000 mobil pergi meninggalkan Jakarta, lalu di dalamnya ada anak-anak muda atau siapapun lah yang terpapar, ikut, punya potensi penularan yang sangat tinggi. Nah, itu sebabnya kalau liburan dampaknya pada kenaikan kasus. Nah, lalu bagaimana kita menanganinya? Ini saya tunjukkan di sini adalah kapasitas tempat tidur isolasi. Kami di Jakarta meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi. Yang hitam adalah kapasitasnya dan yang biru adalah keterpakaiannya. Jadi alhamdulillah meskipun kasusnya banyak, tapi kapasitas kita siapkan untuk cukup. Lalu saya tunjukkan juga ICU. Sama ICU kita juga seperti itu. Ini adalah gambaran dan perlu diketahui bahwa 24% itu digunakan oleh warga luar Jakarta. Jadi kalau Anda melihat angka ICU terpakai 79% atau biar gampang hitungnya 80%, maka sesungguhnya yang warga Jakarta itu 80 dikurangin 24. Jadi 56%. Inilah sesungguhnya potret yang ada di Jakarta. Lalu berikutnya, mengapa angka kematian di Jakarta relatif atau tingkat kematian di Jakarta relatif kecil? Teman-teman semua, saya berharap ini didorong lebih jauh. Silakan lihat data ini. Konversi kapasitas fasilitas kesehatan untuk COVID. Jadi ketika kita mendengar bahwa rumah sakit penuh, sesungguhnya bukan rumah sakitnya penuh, tetapi jumlah tempat tidur yang digunakan untuk COVID itu penuh. Karena satu rumah sakit itu ketika mereka ikut di dalam jaringan untuk COVID, dia harus mengkonversi. Misalnya satu rumah sakit ada 200 tempat tidur. Ketika dia ikut, maka dia harus mengkonversi. Nah, kalau rumah sakit itu hanya mengkonversi 20%, artinya dari 200 itu hanya 40 tempat tidur. Bila 40 itu penuh, maka akan diumumkan sebagai penuh. Sesungguhnya bukan rumah sakitnya penuh, tapi jatah untuk COVID-nya yang sudah penuh. Karena itu kita di Jakarta, saya sejak bulan September tahun lalu, sudah mensyaratkan semua rumah sakit umum daerah minimal 50% untuk COVID. 50% untuk COVID. Jadi sekarang kalau Anda lihat, ini datanya, ada RSUD, ada rumah sakit vertikal tadi rumah sakit milik kementerian, lalu TNI, Polri, BUMN, dan swasta. Perhatikan, RSUD di Jakarta, 63% itu dikonversi menjadi tempat tidur COVID. Jadi dari 3.900 ini, 2.400 untuk COVID. Lalu ada 13 rumah sakit di daerah, 13 rumah sakit daerah yang khusus untuk COVID. Jadi, Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini komitmen kita untuk menyelamatkan warga yang terpapar COVID itu serius. Benteng pertahanan terakhir itu disiapkan. Dan ketika kita 63%, itu bukan tempat tidurnya saja. Kita menambah lebih dari 1.500 tenaga kesehatan. Merekrut dari seluruh Indonesia, dokter, perawat. Kalau teman-teman datang ke RSUD kita di Jakarta, nanti pasti akan ketemu dokter-dokter di daerah. Perawat-perawat dari daerah, di luar Jakarta yang bekerja di Jakarta direkrut oleh Pemprov DKI untuk menanggulangi kebutuhan tenaga medis. Tujuannya supaya tenaga medis kita itu tidak kelelahan.
Di awal-awal dulu, kenapa banyak sekali cerita beban berat? Karena mereka sering harus bekerja lebih dari satu shift. Dengan ada tambahan tenaga kerja baru, maka mereka tetap bisa bekerja satu shift. Karena ada tenaga mengisi di shift-shift berikutnya. Jadi meskipun jumlah pasiennya meningkat, tapi tingkat kelelahannya terjaga. Tahun lalu di awal-awal kita belum siap ini. Karena itu bisa dilihat rekaman video banyak, rekaman cerita-cerita di Facebook banyak, menggambarkan suasana beratnya menangani COVID. Sekarang dengan adanya tenaga tambahan, maka tenaga medis itu ya bekerja sesuai dengan shift-nya. Karena ditambahkan tenaga yang cukup. Jadi 63% ini bukan soal nambah tempat tidur saja, adalah juga nambah tenaga medis yang cukup. Yang berikutnya, operasinya juga berubah dalam rumah sakit itu. Laundry-nya saja harus disiapkan laundry khusus untuk infectious laundry. Laundry yang untuk petugas-petugas pasien COVID, beda dengan laundry yang lain. Jadi teman-teman, di balik angka 63% ini, ada sebuah proses manajemen yang tidak sederhana. Ada proses transformasi di rumah sakit kita yang tidak sederhana. Ini semua kerjanya senyap, ini semua kerjanya sunyi, ini semua jauh dari panggung-panggung gempita yang ditayangkan di mana-mana. Tapi efeknya apa? Tingkat kematian di Jakarta 1,6%. Ini adalah salah satu cara untuk kita menyelamatkan siapa saja yang membutuhkan perawatan DKI. Nah, kalau perhatikan rumah sakit vertikal 40%, TNI Polri 33%, BUMN 59%, kemudian swasta 37%. Ini contoh dan kami kemudian mendorong kepada pemerintah pusat untuk meminta daerah-daerah meningkatkan kapasitas ini. Ingat waktu itu sempat ramai disebutkan Jakarta angkat tangan atau apa, sama sekali bukan. Jakarta menginginkan agar daerah-daerah itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat, karena kami pun dibantu pemerintah pusat. Jadi ketika kami melakukan perekrutan untuk gaji dan lain-lain, kami dibantu oleh BNPB, Gugus Tugas Nasional. Jadi ini contoh bahwa kita melakukan konversi, pemerintah pusat membantu untuk pembiayaan. Tapi kalau kitanya tidak melakukan konversi, ya pemerintah pusat nggak bisa bantu pendanaan. Tapi jangan harap sekedar diberikan bantuan, harus disiapkan konversinya. Dan mengkonversi itu tidak sederhana. Itu saya katakan tadi. Ketika mengubah sebuah rumah sakit itu porsinya tinggi untuk COVID, konsekuensinya pintu masuknya beda, jalurnya beda, kemudian penggunaan liftnya beda, itu mengubah prosedur yang ada dalam sebuah rumah sakit. Ini yang saya katakan tadi, kerja sunyi tidak terlihat. Tapi konsekuensinya insya Allah kita bisa menyelamatkan warga lebih banyak. Kemudian kita semua tahu bahwa salah satu hal yang paling penting juga adalah tentang testing. Ini saya berikan ilustrasi di bulan Januari, pekan pertama sampai pekan keempat. Kalau perhatikan di sana, ini jumlah orang dites setiap pekan itu di atas 120.000. Sementara kalau menurut WHO untuk Jakarta itu cukup 12.000. 10.000 sebenarnya, maaf, 10.000 testing per minggu. Bukan cukup, tapi minimum. WHO mensyaratkan minimum 10.000 testing per minggu di Jakarta. Karena penduduk Jakarta 10 juta. Sementara harus 1.000 penduduk per 1 juta. Saya ingatkan di sini, ini jumlah orang, bukan jumlah spesimen. Jadi kalau jumlah orang itu, artinya orangnya, bukan spesimennya. Karena kadang-kadang kita mencampurkan antara jumlah spesimen, jumlah testing, dengan jumlah orang dites. Yang diukur oleh WHO adalah jumlah orang dites. Jadi kalau saya dites berkali-kali, ya orangnya sama. Orangnya, bukan jumlah tesnya. Nah, di Jakarta, itu 85% adalah tes pertama. Kali.
Yang 15% itu adalah tes kedua, ketiga. Kita melakukan 12 kali lipat dari standar minimum. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan kasus dengan cepat. Begitu menemukan kasus cepat, lakukan tracing. Di Indonesia saat ini ada 5.000 tracer. Dan dari 5.000 tracer, 1.500 itu ada di Jakarta. Kami melakukan rekrutmen tracer. Lagi kita lakukan rekrutmen, lalu kita dibantu oleh BNPB, oleh Pak Doni untuk pembiayaan gaji mereka. Tapi inisiatifnya harus dari daerah. Kami inisiatif rekrut, kami rekrut tracer itu 1.500 orang. Sekarang ada 301 puskesmas di Jakarta. Setiap puskesmas itu ada 5 tenaga tracer. Fungsinya apa? Dia melakukan tracing. Jadi misalnya saya terpapar COVID, lalu puskesmas tempat saya tinggal, dia akan melakukan tracing kepada orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Nah, 5 orang yang berada di puskesmas itu bertugas melakukan tracing atas kasus-kasus positif. Jika di Jakarta ini, angka tracing kita tuh 18. Dari satu kasus ketemu atau dicari 8 orang yang berinteraksi, itu rata-ratanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, maka alhamdulillah Jakarta kemudian ujungnya itu kira-kira gini, kalau masuk COVID itu, ujungnya recovery atau cemetery. Masuknya mana? Begitu masuk COVID, nanti ujungnya recovery. Nah, kita ingin recovery lebih banyak. Karena itulah cara melihatnya adalah lihat berapa yang kemudian meninggal. Nah, kita lihat dari situ angka 1,6%. Nah, kalau kita perhatikan juga positivity rate. Angka positivity rate kita, ini paling kanan, berkisar belasan, 14 sampai 16. Nah, Indonesia itu berkisar antara 23 sampai 29%. Jadi ini kira-kira potret di Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ini kira-kira situasi. Lalu saya ingin gambarkan juga terkait dengan kelompok yang paling berisiko terpapar. Ini perlu kami sampaikan di sini karena ini adalah bahan untuk kita melakukan kampanye kepada masyarakat khususnya agar lebih ekstra hati-hati. Nah, ini dia. Kalau dilihat di sini, ini sebaran kasus COVID. Yang paling banyak terpapar kasus COVID di Jakarta, ini sampai dengan tanggal 3 Februari, adalah penduduk usia 19 sampai 30. 19 sampai 30 ini yang paling besar. Terlihat ya ini gambarnya. Lalu makin tinggi usianya, makin kecil jumlah kasusnya. Nah, di sisi lain, klaster terbesar adalah klaster keluarga. 41% dari klaster-klaster itu adalah klaster keluarga. Nah, kalau lihat kita tingkat kematiannya, maka yang tingkat kematian paling tinggi adalah yang tua. Yang muda tingkat kematiannya rendah. Yang tua tingkat kematiannya tinggi. Jadi kira-kira begini, kalau dibuat ini sebagai sebuah narasi. Yang muda berinteraksi di luar, membawa COVID-nya ke rumah, yang tua terpapar di rumah, lalu yang tua yang paling menderita. Karena itulah kenapa cuci tangan itu penting, pakai masker itu penting, jangan cium tangan orang tua, jangan peluk orang tua. Bukan apa-apa. Ya karena kalau mereka terpapar, mereka yang paling berisiko. Yang muda paling nggak tahan di rumah.
Yang 19 sampai 30 karena itu keterpaparan paling tinggi, tapi tingkat kematian paling rendah. Yang usianya di atas 60, keterpaparannya rendah tapi risikonya tinggi. Gambar di sini menunjukkan. Apalagi kalau udah di atas 70. Itu yang garis kuning itu ada case fatality rate. Case fatality rate-nya tinggi sekali. Jadi yang muda membawa COVID ke rumah, yang tua terpapar COVID, yang tua harus ke rumah sakit jadi ICU, yang muda isolasi mandiri. Karena itu saya mengajak kepada semua untuk minimalkan bepergian, kecuali mendesak dan mendasar. Lalu kalaupun bepergian, pulang pastikan cuci tangan sebelum masuk rumah, pastikan tidak bersalaman, tidak memeluk orang tua. Kecuali benar-benar aman. Kalau apalagi kalau udah pergi, jangan aja udah. Jadi ini situasi kita sekarang di Jakarta. Nah mudah-mudahan dengan adanya ikhtiar kita untuk menjaga mobilitas, maka COVID ini bisa segera terkendali. Dan saya sepakat dengan tema yang dibuat oleh teman-teman di JMSI, satu barisan melawan COVID. Karena memang betul harus satu barisan. Pemerintahnya serius melakukan 3T, testing, tracing, isolasi, dan treatment. Itu bagian pemerintah. Lalu bagian pribadi, mikro, masyarakat adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu bagian yang harus dikerjakan sama-sama. Jadi kita harus sebarisan. Dan kami harus mengerjakan testing serius. Insya Allah Jakarta serius. Kita sudah 12 kali lipat minimumnya. Tracing insya Allah kami serius. 5 orang tracer per puskesmas. Jadi kita ini kalau rasio kira-kira 15 tracer per 100.000 penduduk. Ini sudah angka yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada kota New York. Kota New York itu hanya 1.000 tracer untuk 8 juta penduduk. Lalu tempat isolasi dan tempat treatment yang Anda lihat di sini, tempat isolasinya kita tingkatkan terus, tempat treatment juga kita tingkatkan terus. Jadi 3T-nya insya Allah di Jakarta kami jalankan. Nah sekarang kita butuh kolaborasi, yuk sama-sama 3M-nya juga jalankan. Barangkali begitu, teman-teman bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Baswedan atas pemaparannya yang luar biasa. Kita jadi tahu lebih banyak mengenai dinamika penanganan COVID-19 terutama di DKI Jakarta begitu ya. Dan satu hal yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Anies Baswedan adalah pemerintah sudah melakukan bagiannya dengan serius dan sebisa mungkin dan tidak hanya menganggap setiap kasus COVID-19 adalah angka, tapi di balik angka itu adalah teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang berjuang begitu ya melawan pandemi ini. Dan tentu saja ketika pemerintah melakukan bagiannya, kita sebagai masyarakat juga jangan lupa untuk melakukan bagian kita dengan cara yang sangat mudah yang tadi juga disinggung Pak Anies, dan tidak henti-hentinya kita ingatkan kembali, yaitu 3M, mengenakan masker dengan tepat, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Baik, saya tidak mau berpanjang lebar lagi, saya mau mengundang nih karena kita sisa 15 menit lagi karena Pak Anies ada kegiatan lainnya. Kita akan mengundang teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, boleh nanti saya beri kesempatan 1 atau 2 penanya. Tapi sebelum itu saya mau minta pendapat Pak Anies nih, Pak Anies. Kita sedang merayakan HUT JMSI yang pertama nih. Menurut Pak Anies, apa peranan media dalam hal pengendalian atau berupaya membantu pengendalian, membantu pemerintah dan juga semua elemen di masyarakat untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia, Pak Anies? Ini jaringan media cyber Indonesia ini seperti ditakdirkan untuk hadir persis sebelum COVID. Jadi coba bayangkan, ketika ini dilahirkan tahun lalu, bulan Februari, itu di masa kita sedang memasuki musim COVID. Lalu masyarakat diminta berada di rumah. Dan ketika berada di rumah, mengakses medianya lewat platform digital. Dan teman-teman yang tergabung di JMSI menjadi solusi.
Jadi saya melihat ini peran teman-teman di JMSI ini sangat besar. Salut Mas Teguh dan teman-teman. Ini datang di saat yang tepat dan menjadi saluran untuk bisa menjangkau warga seluruh Indonesia. Jadi saya melihat ini menjadi satu peran, kalau boleh saya sampaikan di sini, peristiwa pandemi ini peristiwa bersejarah, lintas generasi. Kejadiannya tahun 2020, tahun 2021 akan menjadi bahan pembicaraan, bahan bahasan, tulisan sampai tahun-tahun yang akan datang. Mungkin sampai puluhan tahun ke depan masih ditengok lagi peristiwa saat ini. Karena itu, saya mengharap pada teman-teman semua yang aktif di JMSI, sadari bahwa yang kita tulis hari ini akan dibaca oleh generasi anak-anak dan anak-anak dari anak-anak kita. Jadi bukan sekedar akan dibaca oleh audiens hari ini, tapi akan dibaca oleh audiens di masa yang akan datang. Karena itu, objektivitas penting, akurasi penting, fakta apa adanya itu penting, dan ini juga yang saya sampaikan kepada jajaran. Jangan pernah menutup-nutupi apapun yang terkait ini. Karena itu kami di Jakarta dari awal super transparan. Saya mengundang juga pada teman-teman, kalau sempat lihat website, namanya corona.jakarta.go.id. Di situ ada seluruh informasi. Kami sampaikan secara lengkap dan apa adanya. Karena kami yakin bahwa penanganan yang benar itu dimulai dengan pengungkapan kebenaran. Dan inilah yang insya Allah akan selalu jadi misi kami. Karena itu saya senang dengan teman-teman di JMSI hadir persis sebelum krisis, 8 Februari, dan sekarang sudah 1 tahun, artinya tumbuh besar untuk ikut menangani krisis. Jadi selamat untuk teman-teman semua, Mas Teguh dan seluruh jajaran pengurus, selamat. Ini peran bersejarah yang sedang dipegang oleh teman-teman. Terima kasih. Sekali apresiasi terbesar kita juga untuk Pak Anies dan jajarannya, tentu juga semua pemimpin daerah yang sedang berjuang begitu ya, membantu mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Pak Anies nih di chatbox tadi ada yang bertanya mengenai slide-nya Pak Anies nih dari Sirait, pemerhati COVID Jakarta yang juga siswa Atmajaya dan media portal LNG, mengenai slide yang kasus aktif 23.800. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak Anies. Gimana maksudnya, Mbak? Ya, ini di kolom chatbox ada yang bertanya mengenai slideshow Pak Anies. Tadi ada kasus aktif adalah 23.800. Beliau Sirait ini bertanya itu angka apa Pak Anies? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oh ya, jadi gini. Sambil ditunjukin angkanya biar. Ya. Silakan Pak Anies. Nah, yang biasa keluar di media adalah total kasus positif. Total kasus positif itu ya jumlah kasus sejak tahun lalu. Oke. Kasus positif itu, bentar, dipasang biar saya bisa lihat. Oke. Kasus positif itu ini sekarang tertulis 276.000. Itu jumlah orang yang, atau pakai gambarnya aja deh biar lebih gampang jelasinnya. Supaya nanti teman-teman kalau lihat data itu akan lebih mudah untuk sebentar ya. Saya pasang dulu. Siap.
Ya, untuk teman-teman yang lain nanti masih saya buka kesempatan barangkali untuk satu penanya terakhir yang mau berdiskusi dengan Pak Anies Baswedan. Silakan cantumkan nama atau pertanyaan di kolom komentar begitu ya. Menarik sekali nih diskusi kita siang hari ini mengenai penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dan juga bagaimana kesiapan pemerintah juga bersinergi bersama dengan teman-teman media untuk sama-sama satu barisan melawan pandemi COVID-19 yang di tahun 2021 ini masih jadi ancaman nyata di tanah air. Baik, ini Pak Anies rupanya banyak dapat salam begitu ya dari rekan-rekan di daerah. Ada yang dari Jambi begitu, dan di sini juga hadir teman-teman JMSI dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Baik. Oke. Ya. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, boleh saya berikan satu kesempatan terakhir. Karena sebelum kita tutup sesi diskusi bersama dengan Pak Anies pada pukul 12.00. Tapi jangan lupa pada hari ini masih ada rangkaian diskusi yang menarik hingga sore nanti dengan berbagai narasumber yang tentunya juga menarik untuk kita ajak berdiskusi. Baik, rasanya Pak Anies sudah siap ya Pak Anies ya? Kantor. Dari Sulawesi Tenggara bisa nggak? Oke, izin Pak Anies. Suaranya masih mute rasanya. Halo, apakah terdengar sekarang suaranya? Ya, oke, sudah clear. Silakan Pak Anies. Kasus aktif ini di atas 23.000, kasus aktif itu artinya orang yang sudah terdeteksi positif dan belum sembuh. Jadi ini disebutnya kasus aktif. Kalau dia sudah sembuh, maka sudah bukan lagi menjadi masalah. Karena dia sudah sembuh. Jadi kalau kasus aktif itu orang yang sudah terdeteksi positif tapi belum sembuh. Dia dalam penanganan. Ini 23.000. Karena itu sebetulnya yang kita semua harus perhatikan itu kasus aktif. Bukan kasus total. Di kasus total itu 293.000. 293.000 itu termasuk kasus Maret tahun lalu, April tahun lalu, Mei tahun lalu, yang sudah nggak penting lagi. Sudah selesai. Yang penting itu berapa kasus aktif. Tapi kebanyakan teman-teman menulisnya kasus baru, kasus total. Nah kalau kasus total kan udah kumulatif, dari 9 bulan. Nah kasus aktif 23.000. Lalu dari kasus aktif ini, kalau kita lihat nih angkanya di atas, ada tulisan minus 175. Artinya apa? Artinya berkurang 175 orang dibanding kemarin. Kemudian yang di bawah, itu total meninggal, totalnya 4.500 yang meninggal, artinya kemarin ada 46 orang yang meninggal. Kemudian tingkat kematian 1,6%. Itu cara kita mengumumkan. Ini kita umumkan tiap hari nih. Formatnya seperti itu. Jadi kasus COVID Jakarta tiap hari diumumkan seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada total sembuh. 4.342 adalah orang yang sembuh kemarin. Jadi dari 23.000 itu ada 4.300 yang sembuh. Kemudian ada 4.200 kasus baru. Itu di bawahnya ada kasus positif total. Jadi 4.200 kasus baru, 4.300 sembuh, karena itu kasus aktifnya berkurang 175. Kelihatan ya bedanya? Itu cara mengukurnya tuh. Saya ulang, kasus positif secara total tadi ada kasus tuh, tambahan kasus yang hasil tes 4.213, masuk kasus baru, yang sembuhnya 4.300, maka jumlah kasus aktif menjadi berkurang sebanyak 175 orang. Begitu cara membacanya. Makasih. Baik, menarik sekali Pak Anies. Kalau ini jadi testing kita nih. Kalau boleh saya tunjukin testing juga boleh nih. Ini baik. Jumlah orang yang dites kemarin 17.000. Itu orangnya, kalau spesimennya 19.000. Jadi ada orang yang ada sekitar 1.700 orang yang dites untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Tapi yang tes pertama 17.000, jadi jumlah orangnya. Kemudian di bawah itu adalah kasus
persentase kasus positif, namanya positivity rate, itu dihitung selama 1 minggu. Jadi 1 minggu positivity rate. Jadi di dalam pandemi ini nggak ada data harian, adanya data mingguan. Makanya itu kalau ada yang bicara data harian, ini berarti fokusnya salah nih, karena fokusnya harusnya mingguan. Mengapa mingguan? Karena memang siklusnya beberapa hari. Seperti kalau tes positif 17.000 hari ini, sesungguhnya dia menggambarkan peristiwa penularan seminggu atau 2 minggu yang lalu. Karena itu hampir WHO selalu menggariskan, jangan fokus pada daily positivity rate, tapi weekly positivity rate. Itulah itu yang dipegang WHO, itu yang kita kerjakan di Jakarta. Makasih. Menarik sekali. Jadi harus melihat dari berbagai perspektif begitu ya. Pak Anies, ternyata rupanya di kolom chat box banyak sekali yang mengantri untuk bertanya, tapi saya akan pilih beberapa. Ada banyak salam nih untuk Pak Anies dari Riau, dari Bengkulu, teman-teman JMSI, juga dari daerah begitu ya. Saya mau ambil satu pertanyaan nih, Pak Anies. Bagaimana dari NTB, bagaimana kesiapan DKI dalam menghadapi COVID-19 di musim hujan, apalagi jelang puasa, jelang lebaran, jelang liburan pula nih Pak Anies. Silakan Pak Anies. Persiapan COVID sama saja di hari apapun, di jam apapun. Karena memang COVID-nya tidak kenal puasa, COVID-nya tidak kenal Februari, Maret, April. Karena itulah kita harus siaga sepanjang waktu. Nah, bila ada kepengungsian dan lain-lain di Jakarta, kita sudah siapkan tenda khusus untuk mereka yang punya permasalahan dengan COVID. Jadi tendanya ada bilik-biliknya. Jadi bila ada pengungsian, apakah karena banjir atau bencana alam, maka kita sudah ada lebih dari 100 tenda yang bisa untuk penanganan COVID. Jadi itu salah satu yang khas. Tapi intinya sama, kurangi mobilitas, kurangi interaksi langsung, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Gitu. Baik, Pak Anies, ini pertanyaan terakhir barangkali untuk Pak Anies ya. Ini dari beberapa penanya, ada salah satunya dari Yogi Anugrah dari CNN Indonesia. Pak Anies, hari ini kan terakhir PPKM di Jakarta. Kelanjutannya bagaimana nih Pak Anies? Apakah akan PPKM skala mikro nih Pak Anies? Kita teruskan seperti kemarin, jadi kebijakannya sama se-Jawa, dan kita bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan sejak tahun lalu, kita kan punya pembatasan di kampung-kampung. Tahun lalu ada gugus tugas tingkat RW yang terus masih aktif, jadi terus kita aktifkan. Dan di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk 2 pekan ke depan. Baik, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini dengan Pak Anies mengenai seluk-beluk penanganan COVID-19 di Jakarta dan update-nya yang terkini begitu ya. Pak Anies, sebelum menutup sesi diskusi ini, saya boleh mungkin barangkali meminta semacam wejangan begitu ya, atau pesan bagi teman-teman JMSI yang hari ini sedang merayakan HUT perdana Jaringan Media Siber Indonesia. Silakan Pak Anies. Ya, jadi saya berharap teman-teman di JMSI teruslah jadi yang terdepan di dalam menyajikan informasi yang mencerdaskan. Saya berharap sekali di masa pandemi ini substansi di atas sensasi. Kita ingin agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar, yang baik, agar sama-sama sadar bagaimana kita semua bisa menjalani pola hidup yang benar di masa pandemi. Kami pun di pemerintahan mengalami proses pembelajaran yang luar biasa. Di awal tahun lalu, bulan Januari tahun lalu, kami di Jakarta sudah mulai belajar tentang kebijakan-kebijakan penanganan COVID dari berbagai negara, berbagai kota. Karena kita sadar bahwa bila wabah itu meluas, maka Jakarta yang menjadi pintu gerbang Indonesia pasti akan berhadapan dengan masalah ini pertama dan mungkin besar. Jadi kami pun belajar. Nah, teman-teman di JMSI, kami berharap menjadi saluran yang memungkinkan masyarakat ikut belajar, ikut memahami agar bisa terhindar dari wabah COVID,
dan bila terpapar bisa melakukan langkah-langkah yang benar agar bisa recover. Itu harapannya, dan saya berharap DMSI terus solid, terus menjadi penjaga idealisme media khususnya di jejaring media cyber. Besar harapan dititipkan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Substansi di atas sensasi itu pesan utama yang akan kita ingat selalu begitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anies Baswedan atas kesempatannya pada siang hari ini, atas diskusi hangatnya, juga kepada teman-teman sekalian jangan tinggalkan. Boleh nanya sebentar nama Pak Anies? Oh oke, baik. Ada Pak Ilham Bintang nih rasanya nih mau bertanya langsung ke Pak Anies. Silakan Pak Ilham Bintang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Siap, Waalaikumsalam Bang. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Saya kemarin dapat pemberitahuan untuk vaksin hari ini. Daftar vaksin untuk usia 60 ke atas gitu. Bagaimana menurut Pak Anies? Apakah sudah aman itu untuk 60 tahun ke atas? Ya. Kalau kami selalu merujuk kepada ahlinya Bang Ilham. Ya. Jadi bila kami dulu juga membuat peraturan di Jakarta, bila sebuah treatment itu dibuat, maka itu harus keputusan medis, bukan keputusan politis. Bila langkah vaksinasi juga dilakukan, maka itu harus keputusan medis. Dan untuk ini rujukannya adalah Badan POM, ID. Jadi kami merujuk ke sana apabila Badan POM mengizinkan, lalu ID juga merekomendasikan, maka kami di pemerintahan siap untuk melaksanakan. Nah, ini juga terjadi di beberapa negara lain. Jadi mungkin Bang Ilham kalau ini lebih merujuk kepada keputusan medisnya. Kalau dari sisi kami, bila secara medis dinyatakan aman, maka pemerintah siap eksekusi. Jangan sampai keputusan medis dilakukan secara politis. Jadi keputusan medis biarlah menjadi keputusan medis. Terima kasih Pak Gubernur. Tadi malam juga saya kontak anak saya yang dokter, persis yang Pak Gubernur bilang, pokoknya ikut keputusan medis. Ya. Jadi kalau medis itu pasti tidak politik. Betul. Kalau politik belum tentu medis gitu. Ya. Baik Pak Gubernur, jadi ikutin aja ya. Begitu secara medis bisa divaksin, vaksin aja ya. Iya, vaksin aja. Insya Allah aman. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Bang. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Anies, terima kasih Pak Ilham Bintang, terima kasih teman-teman. Saya tutup dialog ini dan acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan mediasi ber-Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya melestarikan citra